Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita dan memberkahi apapun pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas mengenai kewajiban bagi seorang muslim yang merupakan rukun Islam, yaitu membayar zakat. Berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan berrukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Dan juga berdasarkan bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji was shamir ramadan. Didirikan itu Islam atas 5 dasaran, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mendirikan sholat, membayarkan zakat, haji ke Baitullah, dan juga puasa Ramadan. Maka dari dasar inilah diterangkan bahwasanya membayar zakat adalah hukumnya wajib. Dan orang yang tidak mengakui tentang kewajiban zakat, maka hukumnya murtad atau keluar dari agama, karena itu adalah maklum bid-darurah fid-din. Semua orang yang beragama Islam adalah tahu tentang kewajiban hal tersebut. Dan oleh karenanya juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika setelah peninggalan Rasulullah SAW, beliau menjadi Khalifatul Rasulullah, maka orang yang tidak mau membayar zakat oleh beliau diperangi. Secara bahasa, zakat adalah mensucikan dan berkembang. Secara fikih adalah mengeluarkan harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu. Zakat terbagi menjadi 2 macam. Ada zakat mal, harta benda, dan ada zakat fitrah, zakat badan. Zakat mal, maka pembahasannya insyaallah akan ada di pembahasan yang berikutnya, meliputi nanti emas perak, kemudian peternakan, kemudian pertanian, dan lain sebagainya. Akan kita bahas di segmen yang berikutnya. Dan yang kedua adalah zakat fitrah, atau kita kenal juga dengan zakat badan. Zakat fitrah wajib mengeluarkan makanan pokok dengan ukuran tertentu yang diwajibkan setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, berarti sudah masuk malam pertama bulan Syawal, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Rasulullah SAW mengfardukan untuk mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan,
bagi setiap jiwa yang muslim, merdeka ataupun hamba, laki-laki ataupun perempuan, kecil ataupun besar, satu sok kurma atau satu sok dari gandum. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Zakat fitrah wajib dikeluarkan bagi seorang muslim yang mampu dan dia menemukan sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah ketika seseorang tersebut lahir di bulan Ramadan, kemudian misalkan ba'da maghrib di malam pertama bulan Idul Fitri, ya, malam takbir itu, kemudian meninggal dunia, maka wajib bagi dia untuk zakat fitrah. Kenapa? Karena dia lahir di bulan Ramadan sore harinya, dan dia juga menemui bulan Ramadan dan juga menemui pertama kali bulan Syawal. Kalau dalam kalender Hijriyah, ya, permulaan tanggalnya itu adalah setelah maghrib atau ba'dal ghurub, setelah terbenamnya matahari. Gambaran yang berikutnya adalah ada seorang bayi yang lahir setelah maghrib, malam Idul Fitri itu. Maka bayi ini tidak wajib untuk dikeluarkan zakat. Kenapa? Karena tidak menemukan sebagian dari bulan Ramadan, hanya menemui sebagian bulan Syawal. Gambaran yang berikutnya, ada seorang bayi lahir di bulan Ramadan. Ternyata sebelum masuk Syawal, sebelum maghrib malam Idul Fitri itu, ternyata bayi ini meninggal dunia. Maka bayi ini tidak wajib untuk dizakati fitrah, karena dia hanya menemukan sebagian bulan Ramadan tapi tidak menemukan sebagian dari bulan Syawal. Yang mampu di sini adalah dia mempunyai kelebihan harta. Kelebihan harta untuk menafkahi dirinya sendiri dan orang yang wajib untuk dinafkahi pada siang hari raya 1 Syawal dan juga malamnya, berarti malam 2 gitu. Dan juga mempunyai kelebihan harta lebih daripada hutang yang dia miliki, walaupun masih belum jatuh tempo. Yang berikutnya, dia mempunyai tempat hunian yang layak, yang bisa dipakai untuk dirinya dan keluarga yang wajib dinafkahi, walaupun masih sewa, tidak apa-apa. Dan lebih daripada biaya untuk menggaji pembantu, kalau memang keluarganya itu butuh, termasuk keluarga yang wajib pakai pembantu. Berikutnya yang terakhir adalah dia mempunyai kelebihan dari perabot-perabot yang dibutuhkan oleh keluarganya. Setelah dia mampu untuk membayarkan zakat, maka dia mengeluarkan zakat fitrahnya untuk dirinya dan juga wajib juga mengeluarkan zakat untuk orang yang wajib untuk dizakati, untuk difitrai. Orang yang wajib dizakati fitrah adalah anak yang belum baligh dan tidak mempunyai harta, kemudian anak yang sudah baligh tapi secara fisik dia tidak mampu, contoh idiot atau lumpuh, dan dia tidak mempunyai harta. Yang berikutnya adalah orang tua tapi tidak mampu. Yang berikutnya adalah istri. Yang berikutnya istri yang sudah ditalak
tapi masih talak raj'i, masih bisa dirujuk, maka tetap kalau sudah wajib untuk membayarkan zakat fitrah, maka wajib dibayarkan oleh suaminya karena masih talak raj'i. Atau yang terakhir adalah istri yang sudah ditalak bain, sudah talak 3 misalkan, tapi ternyata si istri tersebut masih mengandung hamil dari anak suami yang telah mentalaknya tadi. Maka kalau datang waktu membayarkan zakat fitrah, wajib bagi si suami tersebut atau mantan suaminya untuk membayarkan zakat fitrah istrinya ini. Mengeluarkan zakat fitrah itu menggunakan makanan pokok. Berarti kalau di Indonesia kita menggunakan seperti beras ya, atau makanan pokok apapun dengan ukuran 2,75 sampai 3 kilo. 3 kilo aman. Kemudian kalau ternyata dia mempunyai harta yang cukup untuk dirinya, tapi juga cukup untuk orang yang wajib dinafkahi, tapi masih terbatas, maka wajib seseorang itu untuk mengeluarkan zakatnya secara berurutan. Yang pertama adalah mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, 2,75 atau 3 kilo. Masih ada harta lebihnya, maka mengeluarkan yang berikutnya, urutan berikutnya adalah istri. Kalau masih ada lagi, baru mengeluarkan lagi untuk pembantu yang sukarela, yang membantu istrinya tapi tidak digaji, maka wajib untuk dibayarkan. Kalau masih ada sisa lagi, maka anak yang belum balik. Ternyata masih ada sisa lagi, maka ayah yang sudah tidak mampu harus dibayarkan oleh anaknya, anak laki-laki. Yang berikutnya kalau masih ada sisa lagi, maka ibu yang tidak mampu. Yang terakhir adalah kalau masih ada sisa lagi, anak yang sudah balik tapi tidak mampu. Berarti secara fisik atau secara materi tidak mampu, maka dibayarkan oleh orang tuanya. Ini secara urut. Maksudnya kalau ternyata mengeluarkan untuk dirinya sendiri, tapi ternyata sudah habis hartanya, ya sudah, berarti urutan yang berikutnya gugur. Kalau bisa membayarkan untuk 2 orang, tapi hartanya sudah habis, tidak mampu lagi untuk mengeluarkan, maka gugur yang nomor 3 dan seterusnya. Kalau ternyata mampunya kurang dari ukuran yang asli 1 sok, maka mengeluarkan semampunya. Nanti kalau misalkan dia mampu untuk bayar sendiri 2,75 tersebut, ternyata hartanya cuma 4 kilo misalkan, kelebihannya cuma 4 kilo beras, yang dibayarkan adalah untuk diri sendiri penuh dan untuk istrinya secara urut tadi, sisa dari berapa kilo itu sisanya dibayarkan untuk istri, yang lainnya gugur dan istrinya pun nggak lengkap 1 sok sesuai dengan kemampuannya. Ada 5 waktu. Yang pertama adalah waktu wajib. Waktu wajib yaitu setelah maghrib malam Idul Fitri, maka ini sudah masuk waktu wajib. Maksudnya bagaimana? Dia menemukan bulan Ramadan dan sudah masuk waktu mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini sekarang dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang nomor 2 adalah waktu jawaz. Waktu jawaz atau waktu boleh. Seseorang boleh untuk mengeluarkan zakat fitrahnya walaupun belum masuk waktu wajib. Berarti mulai bulan awal Ramadan sampai pertengahan sampai akhir itu adalah waktu jawaz. Tapi ada catatan di waktu jawaz ini. Yang pertama adalah penerima zakat fitrahnya atau namanya mustahik ya,
itu harus tetap menjadi mustahik dan tetap mukim, bertempat tinggal di tempat tersebut, tidak pindah. Sampai kapan? Sampai maghrib Idul Fitri. Begitu. Berarti kalau ternyata ya, tidak memenuhi ketentuan yang tadi itu, maka dinyatakan zakat fitrah yang sudah dikeluarkan itu tidak sah. Maka dia harus mengeluarkan zakat fitrah lagi. Yang berikutnya adalah waktu fadilah, waktu utama, yaitu waktunya setelah kita sholat fajar, sholat subuh, sebelum sholat id. Ini adalah waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang nomor 4, waktu makruh. Waktu makruh adalah tanggal 1 Syawal, tapi ternyata sudah melakukan sholat id. Jadi dia terlambat. Setelah sholat id baru mengeluarkan. Maka ini hukumnya bagaimana? Hukumnya makruh. Tapi memenuhi dan sah. Dan tidak haram. Makruh. Yang terakhir adalah waktu haram. Waktu haram adalah orang yang tidak punya udzur mengakhirkan mengeluarkan zakat fitrah sampai terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Maka hukumnya adalah haram, tapi tetap harus ditunaikan dan menjadi qadha. Syarat sah zakat fitrah ada 2. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah mengeluarkan harta zakat tersebut. Cara niatnya, cara niat ini menurut madhab Syafi'i sunnah untuk dilafadzkan. Kalau untuk diri sendiri mengatakan nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Kalau untuk orang lain nawaitu an ukhrija zakatal fitri an fulan untuk si A, si B lillahi ta'ala. Catatan mengenai niat, yaitu niatnya ini di dalam hati, yang paling utama diucapkan adalah hukumnya sunnah. Ketika diucapkan tidak harus menggunakan bahasa Arab. Yang berikutnya, poin yang berikutnya adalah yang niat untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi anak yang sudah baligh dan mampu adalah anak itu sendiri, bukan orang tuanya. Maka ketika orang tuanya mau mengeluarkan zakat untuk anaknya, bisa menggunakan salah satu dari 2 cara. Yang pertama adalah hartanya itu diberikan kepada anak, kemudian anak yang sudah baligh ini, laki ataupun perempuan sama, walaupun belum menikah juga, yang penting sudah baligh dan dia mampu secara fisiknya, diserahkan kepada anak, anaknya ini kemudian niat untuk dirinya sendiri. Cara yang kedua adalah orang tua minta izin kepada anak, kemudian orang tuanya meniatkan untuk si anak. Berarti posisi orang tua adalah sebagai wakil daripada anak tersebut. Seandainya orang tua tanpa pemberitahuan dan tanpa izin langsung mengeluarkan zakat untuk anak-anaknya yang sudah baligh, maka ini bermasalah dalam peniatannya. Untuk orang yang ingin mengeluarkan zakat, ternyata dia sudah mengeluarkan atau mengumpulkan harta yang mau dikeluarkan zakat, kemudian dia niatkan di situ, kemudian diserahkan kepada orang lain, maka sudah tidak perlu niat lagi ketika penyerahan kepada mustahiknya atau penerima zakatnya. Yang kedua adalah diwakilkan kepada orang lain, minta tolong orang lain untuk menyampaikan ke mustahik. Maka bisa dengan 2 cara juga.
Yang pertama adalah orang tersebut sudah meniati ini adalah harta zakat saya, maka yang diminta tolong tadi atau wakilnya tadi tidak perlu niat lagi. Tapi kalau ternyata belum ada, berarti orang ini menyerahkan hartanya plus sekaligus niatnya juga diserahkan, tolong diniati ya. Maka bagi wakil harus ketika menyerahkan hartanya ini, berasnya misalkan, dia mengeluarkan sambil mengatakan saya niat untuk mengeluarkan zakat ini wakil dari si fulan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam zakat fitrah. Ada beberapa kesalahan yang terjadi, yang sering kita temui di tengah-tengah kita. Yang pertama adalah tidak sah mengeluarkan zakat kepada masjid, untuk masjid. Kadang-kadang ada amil zakat atau apa itu, mereka mengumpulkan zakat dari masyarakatnya, kemudian untuk sekian kilonya dimasukkan ke kas masjid, dijual kemudian untuk kas masjid. Ini tidak dibenarkan. Ini adalah kesalahan. Karena masjid bukan termasuk 8 golongan yang boleh menerima zakat. Yang kedua adalah amil yang dibentuk oleh LSM atau masjid atau apapun ya. Ini bukanlah amil yang dimaksud dalam syariat. Dan amil ini tidak boleh menerima zakat. Amil yang boleh menerima zakat adalah amil yang diangkat oleh pemerintah secara resmi, tapi tidak digaji oleh pemerintah. Berarti kalau tidak diangkat pemerintah, yang angkat adalah masjid atau tokoh misalkan, maka bukan amil itu statusnya adalah wakil. Atau amil diangkat oleh pemerintah secara resmi tapi ternyata mendapatkan gaji dari pemerintah, itu juga bukan amil yang berhak untuk mendapatkan zakat karena dia telah mendapatkan gaji dari pemerintah. Yang berikutnya adalah makanan pokok yang dikeluarkan itu harus makanan pokok yang layak makan. Bukan harus yang terbaik, bukan, tapi harus layak makan. Kalau mengeluarkan makanan pokok ternyata sudah tidak layak makan, maka ini akan menjadi bermasalah bagi zakat fitrahnya. Tidak sah istri untuk mengeluarkan zakat suami atau mengeluarkan zakat anak-anaknya tapi tanpa izin kepada suami. Berarti yang wajib mengeluarkan zakat adalah suami untuk istri, atau suami ini sebagai bapak untuk anak-anaknya yang wajib dizakati, anak-anak yang masih kecil, atau orang tua yang sudah tidak mampu, yang wajib adalah laki-laki tersebut. Realita yang ada di tengah-tengah kita adalah tahu-tahu si istri ambil barang, ambil berasnya dari suami, mengeluarkan zakat untuk dirinya, untuk istri ini, dan untuk suaminya, dan untuk anaknya, tanpa pemberitahuan. Dan ini hukumnya adalah tidak sah, karena harta tersebut adalah harta milik suami, dan yang wajib mengeluarkan adalah suami. Beda halnya kalau ternyata suami telah mewakilkan atau memberikan izin kepada istri, begitu. Tapi nanti masalah niat juga harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Yang berikutnya, orang tua tidak bisa untuk mengeluarkan zakat kepada anaknya yang sudah balik, laki ataupun perempuan, kecuali dengan satu, meminta izin kepada mereka.
dalam niatnya. Saya minta izin, saya keluarkan zakat ini untuk kalian. Nah, atau kalau enggak berarti memberikan harta tersebut kepada anaknya untuk anak-anak tersebut niat sendiri. Nanti tidak bisa tahu-tahu bapaknya meniatkan untuk anaknya yang sudah balik. Yang berikutnya adalah zakat fitrah harus diserahkan kepada orang yang berhak dan sudah balik. Ini sering terjadi di tengah-tengah kita juga. Berarti memberikan harta zakat ini kepada anak kecil. Berarti dilihat orang tuanya nggak ada, langsung dititipkan kepada anaknya, langsung diberikan. Ini tidak sah ini. Ini perlu diperhatikan bagi para amil atau wakil, ya. Wakil untuk memberikan zakat tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariat. Yang berikutnya lagi adalah kewajiban mengeluarkan zakat itu adalah di mana orang tersebut ketika terbenamnya matahari pada malam 1 Syawal atau malam Idul Fitri, dimanapun dia berada, maka disitulah dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Ketika dia perjalanan, ketika malam tersebut nyampe suatu daerah lah, di situ berarti wajibnya mengeluarkan zakat di situ. Ini adalah yang sering kali salah bagi orang-orang melakukan mudik, ya, rutinitas tahunan, ternyata tengah malamnya akhirnya nggak membayarkan zakat atau telah membayarkan zakat dulu di tempatnya. Nah, ini kan bermasalah. Kemudian kalau ternyata anak atau istri yang wajib untuk dizakati fitrah berada di daerah yang lain, dia masih melakukan perjalanan, istrinya dan anaknya berada di rumah, maka untuk zakat anak dan istrinya tidak bisa dikeluarkan oleh dia yang berada di daerah tersebut. Dia masih perjalanan, dia mengeluarkan untuk dirinya sekaligus anak dan istrinya, tidak boleh, karena anak istrinya berada di daerah yang lain. Bagaimana caranya? Diserahkan atau diwakilkan mengeluarkan zakat tersebut kepada orang yang di daerahnya. Boleh kepada istrinya atau boleh kepada siapa untuk mengeluarkan zakat atas nama dia untuk anak dan istrinya dan dikeluarkan di daerah tersebut. Yang berikutnya adalah bagi wakil ini harus hati-hati dalam membagikan zakat. Jangan sampai zakat ini terjadi di tengah-tengah kita. Zakat fitrah dikumpulkan jadi satu, dicampur, kemudian dibagikan lagi ke daerah yang sama. Ditakutkan berasnya ini kembali ke orang tersebut atau ke orang yang wajib dinafkahi. Gambarannya begini, saya mengeluarkan zakat untuk diri saya, untuk istri saya, dan untuk anak-anak kecil saya. Misalkan 5 orang begitu, 5 jiwa, 5 kepala. Saya serahkan kepada wakil. Ternyata wakil tersebut melakukan kesalahan, dicampur itu. Kemudian saya walaupun mengeluarkan zakat fitrah adalah misalkan saya berhak juga untuk mendapatkan zakat fitrah. Saya dapat zakat fitrah lagi dari orang tersebut, dari wakil tersebut. Ternyata berasnya itu adalah beras saya sendiri, walaupun sekian persen, yang akhirnya nggak sesuai dengan satu sok, nggak sesuai dengan ukuran yang harus dikeluarkan. Berarti saya cuma mengeluarkan akhirnya 2 kilo misalkan, karena sebagian kembali ke saya sendiri, atau kembali kepada orang yang saya wajib nafkah, ini bermasalah. Maka harus diperhatikan betul-betul oleh para wakil. Kalau bahasa kita itu amil, ya, yang membantu mengeluarkan zakat tersebut. Maka ada solusi, yaitu harta berasnya ini dicampur, ya, tapi
beda blok. Blok sini dicampur sini ya, dikeluarkan ke blok yang lain. Blok yang ini dikeluarkan untuk blok yang lain, supaya tidak kembali kepada orang tersebut. Mustahik, orang yang berhak menerima zakat, tetap kalau ternyata pada malam Idul Fitri tersebut dia mendapatkan beras yang banyak walaupun dari zakat, sekarang dikategorikan sebagai orang yang mampu, maka tetap wajib mengeluarkan zakat karena dia mampu, walaupun mampunya dari hasil zakat. Yang berikutnya adalah zakat fitrah hanya diberikan kepada 8 golongan. Guru ngaji, ustadz, atau kiai tidak masuk 8 golongan tersebut. Berarti memberikan zakat fitrah kepada kiai itu tidak sah, kecuali kalau kiai atau ustadz atau guru ngaji tersebut adalah termasuk 8 golongan. Ayah boleh untuk mengeluarkan sekaligus semua yang wajib untuk dizakati. Berarti langsung. Ini adalah zakat fitrah untuk saya, ini zakat fitrah untuk istri saya, ini zakat fitrah untuk anak-anak yang saya kecil. Cuman ada permasalahan sekali lagi yang terjadi adalah seseorang ya, seorang suami atau seorang ayah langsung mengeluarkan zakat fitrah ya. Tapi yang balik pun sudah balik ternyata juga dikeluarkan oleh ayah tersebut tanpa dipisah-pisah. Berarti gambarannya begini. Dia punya 1 karung, langsung seorang ayah ini mengatakan ini adalah zakat saya, istri saya, anak saya, yang ini, anak saya yang ini, yang anak saya yang ini. 1 karung, tidak dipisah-pisah. Itu cukup. Tapi harus yang diperhatikan adalah anak yang sudah balik tidak bisa dicampur gitu. Harus disendirikan. Dan ini yang untuk yang balik ini kalau mau niat kayak tadi diniatkan oleh ayahnya tapi minta izin dulu, atau kalau enggak diserahkan ke anak yang sudah balik tersebut. Yang terakhir adalah zakat fitrah menggunakan uang tidak sah menurut madhab Syafi'i. Mudah-mudahan betul-betul apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan, dan apa yang kita keluarkan dari zakat fitrah ini betul-betul menjadi sebab turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jadikan cara mengeluarkan zakat kita itu betul-betul dengan sesuai syariat yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi zakat yang betul-betul membawa dampak dan keberkahan bagi kita dan keluarga kita, baik itu dalam dunia ataupun sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.